Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita segala karunia nikmatnya kepada kita, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah, sehingga dengan istiqomah kita melakukan ketaatan kepada Allah, saat nanti kita tutup usia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'at tabi'in, atba'at tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taatkan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan hari terakhir di bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah, sebab nanti maghrib kita akan berganti memasuki tahun 1442 Hijriah. Mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah ini, dengan kemukjizatan Al-Fatihah ini, dan semua kebaikan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini, Allah mudahkan segala urusan kita dalam rangka taat kepadanya. Allah mudahkan kita dalam thalabul ilmi, hasil daripada pengajian ini ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah juga memudahkan kita untuk menyelesaikan segala masalah, dan tentunya Allah yang memudahkan, yang menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan paling penting lagi agar Allah menguatkan, mengokohkan iman Islam kita, istiqomah dalam kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Masih mengaji kitab Qami'ut Tughyan Syarah ala Manzumati Syu'abil Iman,
dan masih juga membahas cabang iman yang ke-75 tentang menghormati orang yang lebih tua dan mengasihi anak kecil atau yang lebih muda usianya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa hukiya, dan dihikayatkan, anna Aliyan, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah, beliau adalah sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, sepupu Nabi, juga sekaligus salah satu menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Adapun menantu yang lain, Nabi juga punya menantu dari kalangan sahabat yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau pernah menikahi Sayyidah Ummi Kalthum dan Ruqayyah, 2. Tapi tidak dalam satu waktu. Turun ranjang lah bahasa kitanya. Karenanya Utsman bin Affan ini bergelar Dzun Nurain, yang memiliki 2 cahaya, karena menikahi kedua atau 2 putri Rasulullah. Bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, karena ada ini Sayyidina Ali yadhabu, pergi, ilal jamaati, ke tempat pelaksanaan sholat berjamaah. Beliau pernah satu waktu menuju tempat sholat berjamaah, berarti yang dimaksud adalah masjid. Ini dulu pernah juga ada dalam kitab Al-Mawa'idul Asfariyah, hadis nomor 3. Sayyidina Ali, beliau pergi ilal jamaati, ke tempat berjamaah, li sholatil fajri, untuk sholat fajar, sholat subuh. Musri'an, tergesa-gesa, khawatir ketinggalan. Menyegerakan, segera bagus. Tapi sebaiknya tidak membuat kita terengah-engah sehingga ketika takbiratul ihram tidak fokus untuk berniat. Ya. Falaqiya syaikhun, di tengah jalan ini Sayyidina Ali bertemu dengan seorang syaikhun, laki-laki tua. Ya, fit tariqi, di jalan. Yamshi, ia, yakni si laki-laki tua itu berjalan. Qudamahu, di depan beliau, di depan Sayyidina Ali, ala sakinati, dengan tenang, wal wiqari, dan pelan, fi sukakit tariqi, di lorong jalan, alias di gang jalan. Jalannya kayak kita lah, kira-kira mungkin 1 meter lebarnya. Sehingga kalau nyiak ataupun apa nyiak tuh, mau mendahului pun susah. Padahal Sayyidina Ali buru-buru. Nah, khawatir pertama ketinggalan berjamaah, keduanya keburu siang. Fama marro aliyun, maka tidaklah marro, melewati ini aliyun, Sayyidina Ali, tidak melewati terhadap, tidak mendahului terhadap siapa? Si orang tua itu tidak mendahului aliyun, Sayyidina Ali, takriman, halnya karena memuliakannya. Karena memuliakan. Enggak mendahului. Kenapa? Ini orang tua. Ya. Mungkin dia juga udah sepuh, mau ke masjid, kira-kira begitu kan.
Wa ta'ziman dan mengagungkannya atau menghormati, takriman memuliakan, lahu kepada itu syekhan, wa ta'ziman dan menghormati, li syaibatihi karena apa? Tanda petik nih secara bahasa, karena ubannya, artinya karena ketuaannya. Hatta sehingga hana waktu tulu'is syamsi, sampai hana hampir tiba waktu tulu'is syamsi, waktu terbitnya matahari. Sampai waktu keluarnya matahari hampir tiba. Kira-kira mungkin kayak beginilah. Ini kan masih ada waktu ya. Salat subuh misalnya. Udah mau syuruk lah kira-kira. Falamma dana syekhu. Falamma maka ketika dana mendekati asyekhu itu si orang tua. Min babil masjidi. Dari pintu masjid. Udah dekat menuju pintu masjid. Lam yadkhul fihi. Si orang tua itu tidak masuk ke pintu masjid. Loh, udah dekat masjid kok nggak masuk ke masjid? Fa'alima maka Sayyidina Ali mengetahui. Fa'alima Aliyun maka mengetahui ini Sayyidina Ali. Annahu bahwasanya si orang tua itu minan nasoro. Termasuk orang Nasrani. Hor gening. Dikirain mau sholat. Udah mas Sayyidina Ali tenang, maksudnya tidak mendahului, memberikan kesempatan seorang tua itu lebih dulu berjalan. Dikirain teh mau sholat. Ternyata enggak. Dan lebih ternyata lagi, ya dia adalah seorang Nasrani. Fadakhalal masjidah. Lantas Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid. Fawajada maka mendapati ini Sayyidina Ali Rasulullah SAW terhadap Rasulullah SAW. Beliau Sayyidina Ali mendapati Kangjeng Rasul fir ruku'i dalam keadaan ruku. Pas masuk Sayyidina Ali lagi ruku. Kangjeng Nabi lagi ruku. Falamma maka tatkala farogo selesai min solatihi dari sholatnya, qalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima tawal terruku'a, lima kenapa tawal tak tawil apa tawil panjang, anda memanjangkan atau anda membuat lama ruku fi hadhihi sholati pada ini sholat yang tadi, sholat fajar, sholat subuh. Ma kunta tab'alu mitla hadha. Ma tidaklah kunta anta dulu tab'alu mengerjakan mitla hadha seperti ini. Maksudnya anda tidak seperti biasanya mengerjakan hal itu. Yakni membuat lama atau melamakan ruku. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma roka'tu, ketika aku ruku, wa qultu, dan aku membaca subhana rabbiyal azimi, dengan bacaan subhana rabbiyal azimi. Awas, bukan azim ya. Tolong diingatkan ketika ada yang keliru. Jangan mentang-mentang dalam sujud a'la, kemudian ruku membacanya azim. Salah. Yang benar azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dalam riwayatnya memang kalau ada orang yang menganggap kita yang membaca subhana rabbiyal azim pakai wa bihamdi itu sebagai bacaan dengan dalil yang tidak kuat, sebab ada yang membaca tanpa pakai wa bihamdi. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Begitupun dalam sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil tanpa wa bihamdi.
mereka yang tidak menggunakan wa bihamdi menuduh bahwa dalil yang mengatakan, hadis yang mengatakan pakai wa bihamdi itu dhaif katanya. Padahal Imam Tirmidzi itu mengatakan itu adalah derajatnya hasan li ghairihi. Bagus sanadnya karena ada riwayat yang lain, ada 5 jalur. Ibarat kata beginilah. Besok hari Kamis subuh ngaji libur. Kata siapa? Amai. Terus dapat info lagi dari siapa? Dari Apple. Terus siapa lagi? Ada 5 jalur riwayat menguatkan satu sama lain. Itulah yang dimaksud dengan hasani ghairihi. Sehingga kita baca Subhana rabbiyal azim dan Subhana rabbiyal a'la pakai wa bihamdi, itu dalilnya jelas. Ya. Kalau ada yang mempertanyakan begitu, derajatnya hasan li ghairihi. Nabi mengisahkan ketika aku ruku dan aku membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kama sebagaimana kana kebiasaanku, biasa Nabi kana wirdi, sebagaimana ada wiridku, kebiasaan Nabi merutinkan saat ruku baca Subhana rabbiyal azim. Wa aradtu, dan aku bermaksud atau hendak an arfa'a, untuk mengangkat raksi, kepalaku. Ja'a Jibrilu, ketika mau ngangkat kepala dari ruku, mau tidak. Ja'a Jibrilu, datang malaikat Jibril. Wa wadu'a janahahu, dan Jibril meletakkan sayapnya ala dhuhri, di atas punggungku. Wa khadani, dan Jibril memegangku. Tawilan, halnya lama, begitu lama. Falamma rafa'a janahahu, maka ketika rafa'a Jibril mengangkat janahahu, sayapnya, rafa'tu ra'si, aku juga mengangkat kepala. Faqalu, ketika mendengar kisah tersebut, para sahabat bertanya, lima fa'ala hadza, kenapa fa'ala mengerjakan hadza? Kenapa Jibril mengerjakan hal itu? Fa'ala kan dhamir huwa kepada Jibril. Kenapa Jibril melakukan hal itu? Qala, maka jawab Nabi, ma sa'altuhu, tidaklah sa'altu, aku bertanya tentang itu, andalika, kepada Jibril, andalika, tentang hal itu. Aku enggak bertanya kepada Jibril. Fahadhara Jibrilu, lalu hadir malaikat Jibril. Waqala, dan Jibril berkata, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, inna aliyan, sesungguhnya Sayyidina Ali, kana yasta'jilu lil jama'ati, ada ini Sayyidina Ali yasta'jilu, tergesa-gesa, buru-buru, lil jama'ati, untuk ikut berjamaah, salat berjamaah. Falaqiya syaikhan, Jibril mengisahkan, maka lalu Ali ketemu dengan syaikhan, seorang yang tua, Nasranian, beragama Nasrani, fit tariqi, di jalan. Walam ya'lam, dan Ali tidak mengetahui, annahu, bahwasanya orang tua tersebut Nasraniyun, adalah seorang Nasrani. Fakramahu, lantas Ali memuliakannya, menghormati orang tua itu, li ajli syaibatihi, karena ubannya, alias karena tuanya. Wa ma marra alaihi, dan Sayyidina Ali tidak mendahului atau tidak melewati orang tua itu. Famaroniallahu ta'ala, maka Allah memerintahkan kepadaku,
an akhudaka, untuk memegangmu fir ruku'i, di waktu ruku. Allah memerintahkan aku agar aku memegangi kamu di waktu ruku. Hatta sehingga yudrika, ali mendapatimu, ma'aka beserta kamu, ala sholatil fajri, untuk sholat fajar. Di sisi yang lain, wa amarallahu ta'ala, dan Allah ta'ala memerintahkan Mikaila, kepada malaikat Mikail, ayyakhudha syamsa, untuk menahan matahari, bijanahihi, dengan sayapnya, hatta sehingga la tatlu'a, tidak terbit dulu, jangan dulu terbit maksudnya ini matahari, bihormati aliyin radhiyallahu anhu, dengan sebab menghormati Sayyidina Ali. Ini kisah, ada yang mirip dengan kisah ini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah hampir ketinggalan sholat asar berjamaah. Beliau bergegas menuju masjid. Kalau tidak salah menurut bapak itu riwayatnya karena ngurusin kebun. Beliau bergegas ke masjid saat itu mau sholat asar. Nabi sedang ruku. Ketika Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar itu nggak pernah ketinggalan berjamaah ya. Abu Bakar As-Siddiq nyampe, Nabi lagi ruku, dia berucap, ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq berucap alhamdulillah. Nah, baru Jibril datang membisikkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Maka sejak saat itu bacaan peralihan dari ruku ke i'tidal itu bukan Allahu Akbar. Dulu Allahu Akbar. Semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk bangun dari ruku, Allahu Akbar. Nah, ketika peristiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala inilah yang tadinya Allahu Akbar menjadi sami Allahu liman hamidah. Ada pertanyaan lagi. Yang membaca sami Allahu liman hamidah itu imam saja atau makmum juga? Sebab ada yang membaca imam saja, sami Allahu liman hamidah. Kita sebagai makmum katanya membaca cukup Rabbana walakal hamdu. Padahal baik imam maupun makmum sama-sama baca sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Ada yang membaca sami Allah Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im. Boleh, ada keterangannya juga. Nah, cuma di kisah yang ada dalam kitab ini tidak dikisahkan tentang perubahan yang tadinya Allahu Akbar menjadi sami Allahu liman hamidah. Hamidah, haknya pendek. Hamidah, biasakan kita mengucapkan lafal-lafal berbahasa Arab, utamanya yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, bahkan juga baca Al-Quran, diasah lidah kita untuk melafalkan huruf demi huruf dengan baik. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sya, so, bo, vo, a, gho, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Panjang yang panjang, pendek-pendek. Disinilah kita pentingnya ngaji tajwid. Jangan sampai baca ta'awud, a'uju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Penting itu. Makhraj.
bisa keliru kalau salah huruf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisar rahimu, tidaklah orang yang penyayang itu, alladzi, yang yarhamu, hanya sayang nafsahu, kepada dirinya. Jadi nggak disebut penyayang kalau hanya mengasihi, menyayangi diri sendiri. Justru kita ini harus menyayangi orang lain seperti halnya kita menyayangi diri kita sendiri. Nanti akan ketemu hadisnya di nomor 77. Harus mengasihi. Nyaah teka batur. Ya orangnya kudu nyaah teka sorangan. Ya kita juga kudu nyaah batur atau sebaliknya. Nyaah batur kudu juga nyaah sorangan. Kalau kita nggak mau dijolimin, jangan menjolimi orang lain. Kalau kita nggak mau dijahati orang lain, kita maka jangan menjahati orang lain. Jadi tidaklah disebut atau tidaklah orang yang penyayang itu orang yang hanya sayang kepada dirinya sendiri. Wa ahlahu, dan kepada keluarganya saja. Khosatan, secara khusus hanya kepada diri dan keluarganya saja. Walakinnar rahima, dan tetapi orang yang penyayang itu alladzi, yang yarhamul muslimina, menyayangi, mengasihi orang-orang Islam. Semuanya disayangi. Tentu menyayangi, mencintainya karena Allah, bukan karena materi, bukan karena ada apanya. Bukan ibarat udang di balik batu, bukan karena tapi karena Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man masaha ala ra'si yatimin, barang siapa yang mengusap ala ra'si yatimi, atas kepala anak yatim. Tapi yang dimaksud bukan ngusap doang. Lagi asyuruan, diusap kepalanya doang. Maksudnya bentuk kasih sayang. Di antaranya bisa kita sambil memberikan sesuatu yang bermanfaat buat hidupnya. Karena ada lahu, baginya itu, bagi si eman yang mengusap kepala anak yatim itu, bikulli syaratin, untuk setiap rambut, tamuddu alaiha, yang dilalui alaiha, atas usapannya, yaduhu, oleh tangannya, nurun, satu sinar atau cahaya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi diusap nih kepala anak yatim. Maka sebanyak itu pula kita ini mendapat sinar cahaya di hari kiamat. Berarti dikeget, diguyung-guyung. Ulah. Jadi maknanya adalah kasih sayang. Hikayatun. Ada sebuah hikayat. Qala Aliyun, berkata Sayyidina Ali, ja'a rajulun. Ja'a, pernah datang rajulun, seorang laki-laki, ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asaitu, aku telah melakukan maksiat. Fatohirni, maka sucikanlah diriku. Gimana nih biar saya bisa suci? Banyak dosa. Ya Allah. Qala, Nabi bertanya lagi, wa ma isyanuka, apa maksiatmu? Emang apa sih maksiatmu yang pernah kamu lakukan? Kita semua pernah mungkin melakukan dosa, tapi jangan bangga dengan dosa. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kita dari dosa, dari maksiat, mengampuni dosa-dosa kita, tidak memberikan kemudahan dalam berangkat maksiat maupun dosa. Jangan. Apa sih emang maksiat kamu itu? Qala, jawab si laki-laki itu, astahyi min an akula, aku malu, min an akula,
untuk menyampaikannya, untuk mengatakannya. Malu ya Rasul. Iyalah wajar. Malu dong. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bersabda Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas tahyi minni antukhbirani andambika. Apakah kamu malu minni kepadaku? Bironi, untuk memberitahukan, agar aku atau untuk aku memberitahukan andamika tentang dosamu. Walima lam tastahyi, dan kenapa kamu tidak malu minallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wa huwa yaraka, sedangkan Allah melihatmu. Kamu lebih malu mana? Sama manusia atau sama Allah? Padahal ketika kamu maksiat, Allah maha tahu, mau lihat. Meskipun cuma berduaan, ada Allah yang senantiasa mengawasi, melihat. Kum, berdirilah, kata Nabi kepada laki-laki itu. Fakhruj min indi, keluarlah dari sisiku, dari sini. Hatta, sehingga la tanzilan naru alaina, sehingga neraka tidak turun kepada kami. Disonogi. Wa kharaja rajulu khaiban, maka keluarlah ini si laki-laki khaiban, dengan perasaan rugi. Ada khoba mandasa, khoba itu merugi. Wa aisan, putus asa. Wa bakian, menangis. Min indir rasuli, dalam keadaan apa? Menangis, pergi dari sisi Rasulullah SAW. Faja'a Jibrilu, lantas Jibril datang. Waqala, dan berkata ini Jibril, ya Muhammadu, ay Nabi Muhammad, lima ayasta, kenapa kamu membuat putus asa al-asiyah, kepada orang yang berbuat maksiat padahal dia pengen tobat. Semoga Allah menerima tobat kita, mengampuni dosa-dosa kita ya. Kenapa Anda membuat putus asa? Karena ada orang pengen tobat. Lamun kurang mungkin mual dihampura deh. Gitu ya. Datang nih Jibril, kenapa? Hai Muhammad, kamu membuat putus asa al-asi, kepada orang yang berbuat maksiat, durhaka. Walau kafaratun lidunubihi, padahal dia itu mempunyai kafarah, penghapus, lidunubihi, penghapus apa? Yang membayar atas dosa-dosanya. Wa in kanat katsiratan, dan meskipun dosa itu sangat banyak. Titik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kafaratu. Nabi bertanya kepada siapa? Jibril. Kan kata Jibril, padahal ini orang punya kafarat yang banyak untuk dosanya. Kata Nabi, wa ma kafaratu, dan apa kafarahnya untuk menghapus, menggugurkan dosanya? Qala lahu, berkata ini Jibril. Qala Jibril berkata, titik 2. Lahu sabiyun, dia memiliki seorang anak kecil. Lahunya lamnya lil milk. Si orang yang maksiat itu mempunyai anak sogirun yang kecil. Dakhala fi baitihi, saat anak itu masuk, ya, fi baitihi, ke dalam rumahnya, wasabiyu yastakbilu, lalu si anak itu, ini bapaknya datang. Ini si laki-laki punya anak kecil. Fa idza dakhala, maka ketika si
siapa laki-laki yang tukang maksiat itu masuk fi baiti ke dalam rumahnya, wasabiyu sedangkan si anak kecil itu yastakbiluhu menyambutnya, menghadapinya itu menyambutnya. Sambut nih bapaknya. Fayadfa'u ilaihi syai'an. Fayadfa'u lalu ia memberikan ilaihi kepada itu si anak syai'an sesuatu minal makulati daripada makanan. Au ma yaprahu atau sesuatu yaprahu yang bisa menyenangkan. Fa idza fariha maka ketika anak kecil itu bergembira, senang, as-sabiyu itu anak kecil, yakunu ada kafaratan lidzambihi menjadi kifarat bagi dosanya. Artinya kifaratnya itu apa? Dengan menyayangi anaknya dan ketika anaknya senang, bahagia walaupun hanya dengan membawa buah tangan yang biasa-biasa saja, kalau anaknya senang maka itu menjadi kifarat. Makanya ketika kita pulang ke rumah kalau ada sedikit rupiah mah beliin oleh-oleh. Walaupun cuma sedikit. Ya. Kita bisa beli permen, beliin permen yang disukai anak kecil. Berarti itu termasuk mengasihi anak-anak yang lebih kecil alias anak kecil. Nah, inilah pembahasan tentang apa? Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda atau lebih kecil. Nah, dengan begitu ingat anak kecil juga itu sangat penting untuk kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih lana, wa qarabatil lana fi dinina ma'al qadri wa tawakkar. Wasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan kurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.